Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya termasuk kita semua. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para narasumber, alhamdulillah yang sudah lengkap pada kesempatan kali ini. Kami dari ISB Law Center, jadi sekaligus perkenalan mungkin. ISB Law Center dalam hal ini kita sebagai sebuah institusi atau lembaga non-profit, katakanlah seperti itu, yang anggotanya itu mayoritas sebetulnya sebagai seorang advokat, Pak Ketua, gitu ya. Saya alhamdulillah selama ini berkecimpung dalam dunia praktisi hukum selain sebagai akademisi, dan teman-teman yang ada di sini juga adalah bagian dari, ada yang sudah jadi advokat, ada yang sedang magang gitu ya, ada yang masih menjadi mahasiswa hukum gitu. Kebetulan saya juga mengajar di Institut Nahdlatul Ulama Tasikmalaya di Fakultas Syariah dan Hukum. Jadi kami memiliki satu peran dan tanggung jawab dalam bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama salah satunya adalah dalam hal menjadi bagian dari institusi yang concern terhadap isu hukum yang berkembang di masyarakat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini dari hasil pengamatan mungkin yang kita lakukan, baik itu di media sosial, fakta di lapangan, gitu, ternyata ada satu fenomena yang cukup menarik gitu, baik itu dalam skala nasional maupun skala lokal. Nah, dalam konteks lokal kita melihat, mungkin saya amati dari 2025 bisa dikatakan seperti itu, gitu ya. Terutama kaitannya dengan aspek atau isu terkait dengan perizinan, Pak Haji Bambang. Mungkin tahun 2025 kita pernah mendengar pemberitaan yang cukup juga viral ya di Tasikmalaya terkait dengan izin salah satu perusahaan, sebut saja Alfamidi, di daerah Purbarata ya Pak Haji. Nah, yang itu juga menimbulkan polemik yang cukup luar biasa juga. Meskipun sekarang mungkin bisa dikatakan sudah selesai atau masih on proses, saya juga belum update ya terkait proses tersebut. Tidak berhenti di situ, kemudian juga muncul di awal 2026 sampai pertengahan, mungkin sampai saat ini, isu perizinan itu ternyata masih menjadi isu yang cukup menjadi perhatian publik, mulai dari misalnya isu terkait dengan nice playland, tempat wisata, kemudian terkait dengan yang cukup ramai juga soal padel, soal SPPG, dan lain sebagainya. Dan terakhir saya bilang ada yang audiensi juga dari beberapa kelompok masyarakat terkait dengan perizinan perumahan kalau misalnya ya, di DPRD. Nah, kami memandang bahwa ternyata kaitan perizinan ini menjadi satu isu yang cukup menarik perhatian publik, dan ini masalah. Nah, oleh sebab itu maka kita penting untuk mendengarkan mungkin perspektif kebijakan dari pemerintah gitu, terkait dengan perizinan terutama di Kota Tasikmalaya. Nah, kemudian juga setelah itu kan kita bicara soal misalnya ini kepentingan masyarakat kan, terutama pelaku usaha nih. Nah, yang hari ini ketua mungkin salah satu figur yang cukup punya otoritas ya untuk bicara soal representasi kepentingan pelaku usahanya. Karena bagaimanapun pemerintah sangat berkepentingan bagaimana masyarakat itu bisa maju secara ekonomi. Oleh karena itu iklim ataupun ekosistem usaha itu harus betul-betul sehat dan juga menghadirkan keadilan bagi pelaku usaha
maupun masyarakat. Dan yang kita tahu ironinya kalau kita bicara data ya dari Bank Indonesia, ternyata indeks ekonomi kita di bulan Juni Juli itu ada penurunan kalau nggak salah. Itu data dari Bank Indonesia, Pak. Gitu ya. Meskipun masih di atas angka 100, jadi masih normal, tapi terjadi penurunan. Kalau nggak salah dari 120 turun ke 117 gitu ya. Kira-kira begitulah, tapi masih di atas 100. Nah, saya memandang bahwa ada yang tidak beres nih dari urusan ini. Apakah ini persoalan kebijakan? Apakah ini persoalan memang literasi masyarakat yang lemah? Gitu. Atau faktor yang lain, misalnya terlalu banyak kebijakan juga ini jadi masalah, Pak. Overregulasi atau juga kaitannya dengan faktor yang lain, termasuk juga birokrasi, biaya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita elaborasi mungkin lebih jauh. Kemudian yang kedua, kita perlu mendapatkan satu perspektif terkait dengan pasca usaha. Nah, jadi masyarakat itu kadang-kadang segan mau bikin perusahaan, mengurus legalitas segan, ketika menjalankan operasional juga dia tertatih-tatih, begitu Pak Ketua Kadin. Mungkin nanti perlu ada perspektif yang lebih kaya ini dari Pak Ketua Kadin nih untuk men-challenge dua narsum mungkin nanti ya di sesi ketiga. Nah, paskanya hari ini kita dikejutkan dengan kebijakan yang cukup juga ini menjadi perhatian publik ya, terkait dengan misalnya keterlibatan TNI Polri dalam melakukan pengawasan terkait dengan pajak. Nah, dengan SE nomor 8 ya kalau nggak salah ya Pak, SE Dirjen Pajak nomor 8 kalau nggak salah 2026 kalau nggak salah. Nah, dan itu pun sekarang teman-teman YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, mengajukan keberatan terhadap Presiden tanggal kemarin, tanggal 27 Juli. Gitu. Jadi dianggap bahwa ini perluasan peran negara yang sebetulnya surat edaran itu tidak harus menimbulkan kewenangan baru terhadap institusi aparat keamanan. Dan sudah tidak semestinya aparat keamanan itu terlibat di dalam mengurus isu pajak. Nah, sejauh mana batas-batas itu? Sehingga kita membuat atau menemukan satu hipotesis atau satu asumsi atau pertanyaan besar ya, yang hari ini harus kita jawab bersama dalam perspektif konstitusi gitu ya. Hari ini itu negara itu bertindak sebagai regulator ansih atau dia semestinya menjadi fasilitator. Nah, itu mungkin nanti dijawab oleh Pak Ketua Kadin. Hari ini yang kita rasakan oleh masyarakat, pelaku usaha, gitu, pelaku UMKM, gitu ya. Apakah negara itu hari ini betul-betul sangat represif atau sangat akomodatif terhadap kepentingan ekonomi masyarakat? Nah, oleh karena itu, alhamdulillah kita hari ini sudah hadir para pihak yang betul-betul kami anggap ini sangat punya otoritas dan kompeten dalam hal ini. Oleh sebab itu mungkin di sesi yang pertama ini kita akan mengelaborasi sebetulnya lebih dalam terkait dengan kebijakan, perizinan, implementasi, kemudian apa sih yang menjadi hambatan-hambatan hari ini sehingga pengurusan, ada banyak misalkan perusahaan yang beroperasi tetapi tidak dilengkapi dengan legalitas. Orang yang ingin mengurus legalitas, izin seakan-akan itu susah katanya begitu. Apakah benar atau hanya mitos gitu lah kira-kira Pak? Nah, dari sedemikian kasus yang tadi misalkan ada beberapa kasus, 5 kasus lebih mungkin yang kita muncul di permukaan, bisa jadi banyak lagi sebetulnya entitas perusahaan yang sebetulnya dia sangat sulit mengurus izin atau dia terpaksa beroperasi karena ya izinnya juga sulit gitu kira-kira. Nah, ini mungkin kita perlu perspektif dari Pak Haji Bambang dari Dinas Perizinan gitu ya untuk membaca soal ini kira-kira sekitar 5 menit lah. Mangga Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kadin. Memang terkait perizinan ini merupakan sesuatu yang seksi, Pak. Ada masalah sedikit
kadang-kadang jadi besar, apalagi yang besar, wah luar biasa. Sekarang ini terkait perizinan sudah mengalami reformasi yang sangat besar. Mungkin 5 tahun ke belakang kita masih kalau membuat izin itu datang bawa berkas banyak, satas gitu, datang ke perizinan, sudah sampai ayah kurang, balik lagi ke rumah, sudah datang lagi harus kemana. Nah, di reformasi perizinan sekarang sudah pusat itu mengeluarkan satu kebijakan bahwa perizinan di Indonesia seragam menggunakan satu aplikasi. Jadi sekarang sudah berbasis sistem OSS. Jadi seluruh Indonesia, mau di Tasikmalaya, mau di Papua, mau di Aceh sama, persyaratan sama, alurnya sama, dan outputnya pun juga sama. Kalau dulu kan kalau misalkan izin A, izin perdagangan di Kota Tasik seperti ini, di Papua seperti apa, sekarang sudah sama di OSS. Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengalami perubahan dari tahun 2021 sampai dengan 2023, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan turunannya PP 5 Tahun 2021 dirubah menjadi PP 28 Tahun 2025 yang terbaru tentang perizinan berbasis risiko. Jadi sekarang perizinan di era sekarang itu dilihat berdasarkan resikonya. Kalau dulu berdasarkan jenis usaha, kalau sekarang berdasar resikonya. Jadi resikonya itu ada 4 resiko: resiko rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Jadi hampir di atas 50% izin usaha itu sebetulnya rendah. Di rendah itu tidak beresiko kepada masyarakat gitu. Resikonya sangat rendah. Nah, berdasarkan resiko-resiko ini Pak, jadi sekarang ini izin itu terutama perdagangan lebih mudah. Kalau 15 menit legalitas bisa diterbitkan asal satu memiliki NIK-nya yang aktif. Kalau misalkan di Kota Tasikmalaya kebetulan kita sudah memiliki mall pelayanan publik. Jadi kalau misalkan ada kendala terkait proses perizinan, bisa datang ke mall pelayanan publik, bisa kita bantu. Misalkan NIK-nya tidak ada permasalahan di NIK-nya, kita bisa diaktifasi di tenan disdu, karena kita di MPP itu ada 33 tenan, baik dari dinas teknis ataupun vertikal. Jadi ada PTSP, tata ruang, PUTR, LH, Dishub, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain. Sehingga kalau masyarakat memerlukan pelayanan terkait apapun di Kota Tasikmalaya, bisa datang ke mall publik, nanti kita bantu. Kita kembali lagi ke terkait perizinan. Di era sekarang sebetulnya terkait perizinan ini sebetulnya sudah tidak ada lagi yang namanya susah Pak. Jadi kenapa demikian? Asal kita memiliki tadi NIK, kita daftar lewat gadget, handphone gitu, dan memiliki data, kuota gitu ya. Daftar, memasukkan NIK, tinggal memasukkan saja. Jadi langsung kalau misalkan perdagangan pakaian atau makanan termasuknya rendah atau menengah rendah, itu pada saat itu bisa dilakukan penerbitan perizinan. Sistemnya self-dikter pernyataan mandiri saja Pak. Nah, pasca terbitnya perizinan, baru nanti dinas-dinas teknis yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Kalau dulu mah izinnya dulu diterbitkan, kalau dulu mah pengawal datang dulu ke lapangan, dicek-cek dulu, baru diterbitkan izin. Kalau sekarang izinnya dulu diterbitkan, setelah itu dilakukan pengawasan. Memang di era sekarang ini izin mudah, cuman memang terkait pengawasan nih yang akan menjadi PR bagi pemerintah kota. Karena setiap hari Pak, perizinan itu yang terbit itu di atas 100-150 Pak. Terutama yang sekarang dilihat
di sektor pariwisata itu eh, industri makanan dan kedai-kedai makanan. Jadi seperti kafe-kafe itu kan masuknya rendah dan menengah rendah, itu bisa langsung diterbitkan. Jadi tidak ada lagi misalkan Pak Bima belum punya izin. Sebetulnya mungkin permasalahan-permasalahan di Kota Tasik ini ketidaktahuan. Mungkin ya PR kami dan pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat memang ya lumayan berat Pak. Walaupun memang kita pada tahun kemarin juga kita melakukan sosialisasi roadshow ke setiap kecamatan dan kelurahan, membantu masyarakat untuk mendaftarkan izin usahanya yang dimiliki, dan antusias masyarakat juga lumayan cukup banyak gitu, sehingga memang setiap hari itu ya di atas 100-150 untuk membantu masyarakat untuk menerbitkan, terutama yang menengah rendah dan rendah, karena pada saat itu bisa langsung eksekusi diterbitkan gitu karena langsung terbit di OSS. Kalau misalkan resikonya menengah tinggi dan tinggi, contohnya misalkan apotek atau misalkan klinik, itu termasuknya menengah tinggi karena memang beresiko kalaupun misalkan modalnya 10-20 juta tetapi obat yang dijual kan resiko ke masyarakatnya besar. Takutnya dipergunakan ya yang tidak baik misalkan. Jadi itu termasuk harus sebelum izin diterbitkan harus diverifikasi dulu. Nah, itu memerlukan waktu 14 sampai 28 hari tergantung tenggat waktu yang sudah ditentukan di OSS. Jadi di sistem sekarang itu persyaratan waktu penerbitan sudah ditentukan di sistem OSS. Jadi misalkan kalau dinas teknis ini sekarang ada pemohon melakukan permohonan harus diverifikasi, kalau diantepkan ya dibiarkan saja tidak diverifikasi, itu bisa otomatis Pak terbit sendiri gitu. Jadi ya mau tidak mau kita harus melakukan verifikasi secepat mungkin sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah izin terbit yang menengah rendah dan rendah, terutama kalau menengah tinggi dan tinggi karena dilakukan verifikasi, pasti kita lakukan dulu cek terkait persyaratan, terutama yang menjadi kendala sekarang seperti yang tadi Pak Edi sampaikan, beberapa misalkan Alpami di Padel dan lain-lain, izinnya karena menengah rendah terbit Pak. Alpamidi itu 47111 itu resikonya rendah. Waktu dulu belum melakukan verifikasi jantan terbit gitu. Baru setelah terbit karena mereka menganggap saya sudah punya izin nih. Tetapi kan setelah pasca terbitnya izin kita melakukan verifikasi. Dilihatlah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, terutama persyaratan dasar yang memang masyarakat kadang-kadang ada tos garu izin gitu. Padahal persyaratan dasar harus dipenuhi. Yang pertama terkait tata ruang. Apa ini dulu tata ruang. Jadi kenapa tata ruang? Tidak semua lahan di Kota Tasik ini bisa dipakai untuk usaha karena memang ada lahan hijau misalkan lahan sawah itu harus sebelum dipakai untuk tempat usaha harus dialih fungsikan dulu sebagai tempat perdagangan, pemukiman misalkan. Nah, setelah tata ruangnya selesai terkait lingkungannya misalkan ke Dinas LH, SPPL, UKLPL atau andalnya. Nah, yang ketiga ini yang menjadi concern kita bersama dan menjadi permasalahan terus-menerus karena memang ketidaktahuan juga mungkin terkait bangunan, Pak. Izin bangunan. Walaupun izin sudah terbit karena otomatis 15 menit di OSS, tetapi izin bangunan tetap harus dipenuhi. Karena salah satu menjadi penopang PAD kita juga Pak. Namun izin bangunannya nggak diproses, tidak ada pajak yang masuk ke pemerintah kota juga. Jadi izin bangunan itu ada dua. Selain kalau dulu IMB, kalau sekarang PBG persetujuan bangunan gedung, dan SLF-nya sertifikat layak fungsi. Terutama kalau perdagangan kan bangunannya akan dipakai oleh masyarakat umum, dikhawatirkan kalau tidak layak misalkan takut roboh dan lain-lain karena di kita ini kan rawan gempa juga gitu ya. Kalau bangunannya tidak layak fungsi juga beresiko. Jadi permasalahan utamanya sebetulnya Pak di pemenuhan persyaratannya Pak. Kalau proses perizinan dan penerbitan perizinan selama ini sebetulnya tidak ada masalah.
proses penerbitan izin usaha yang menjadi kewenangan DPMPTSP itu tidak menjadi masalah. Yang kadang-kadang menjadi masalah adalah pada saat pemenuhan persyaratan dasar. Kadang-kadang masyarakat begini kan, izin sudah ada karena DWSS 15 menit sudah terbit, nggak bangun lah. Sudah izin bangunan sudah ada, masyarakat komplain pada saat ngebangun, tanah berserakan di jalan, ada yang jatuh dan lain-lain, misalkan selokan ketutup dan lain-lain. Sebetulnya sebelum bangunan dibuat itu harus buat dulu izin bangunan, yang menjadi masyarakat kadang-kadang lupa itu pada saat pemenuhan persyaratannya itu. Jadi kalau terkait izin sih sebetulnya, apalagi menengah, rendah dan rendah tadi, bisa langsung dieksekusi di tempat, di rumah misalkan, terkecuali yang menengah tinggi dan tinggi memerlukan verifikasi. Perizinan sekarang itu mudah, jadi tidak ada lagi mungkin perizinan yang dianggap susah. Mungkin itu Pak sementara. Dan yang terakhir Pak, memang tadi sudah sempat ngobrol sedikit dengan Pak Kadin terkait investasi. Betul sekali. Kalau terkait investasi itu kita berhubungan dengan tata ruang RDTR. Sebetulnya kalau kita ini sudah berproses dalam hal pembuatan RDTR digital juga, RT/RW sedang diproses. Terakhir sudah sampai masuk ke kementerian, mudah-mudahan segera mungkin lah, karena memang masyarakat terutama yang investor besar gitu Pak ya. Karena berdasarkan data di OSS itu, di Kota Tasik itu hampir 90% yang melakukan perizinan itu adalah UMK. Kurang dari 10% yang PMA ataupun investor besar. Kita memerlukan investor supaya investor besar yang masuk ke Kota Tasik, supaya memang satu mungkin menyerap tenaga kerja yang banyak, angka pengangguran bisa berkurang, tetapi memang menjadi PR kita bersama adalah terkait tata ruangnya. Kalau misalkan tata ruang sudah tersedia, karena investor itu bertanya ke kita, Abi badeng ada mau buat pabrik dengan kapasitas 2.000 atau 5.000, pasti ditanyakan tempatnya di mana nih lokasinya. Nah itu yang menjadi PR kita bersama, dan ini sedang kita proses, mudah-mudahan segera mungkin bisa terrealisasi. Itu sementara Pak. Oke, terima kasih Pak Haji Bambang. Ada dua kata kunci yang bisa kita tangkap ya dari pandangan ataupun paparan yang disampaikan itu, bahwa problemnya ada pertama soal ketidaktahuan masyarakatnya dalam mengurus izin. Berarti kan ini literasi yang sangat rendah gitu, yang perlu ada satu upaya dari semua pihak gitu ya, termasuk pemerintah di situ untuk mensosialisasikan pada masyarakat. Yang kedua adalah soal pemenuhan persyaratan dasar, gitu ya, pemenuhan persyaratan dasar. Nah ini yang seringkali dilupakan. Tadi seperti halnya misalnya membangun sebuah bangunan ataupun gedung, tapi tanpa diawali dengan mengurus perizinan, ya, PBG maupun SLF. Ya, nah ini yang masalah. Nah ini perlu mungkin perspektif dari pelaku usaha. Kenapa kemudian juga pelaku usaha yang ingin menjalankan usaha itu tidak melakukan identifikasi, tidak melakukan riset, tidak melakukan misalkan persiapan yang matang gitu. Apakah memang seperti itu Pak? Lantas terkesan itu geresak-gerusuk gitu. Seperti halnya misalkan Nice Playland, dia sudah beroperasi itu. Tiba-tiba dipersoalkan oleh masyarakat karena persoalan izin. SPPG beroperasi, dan ironisnya dari sekian ratus itu yang terpenuhi itu hanya beberapa unit gitu ya, ada beberapa bangunan. Nah sekarang udah mungkin udah ini ya, udah mulai dipenuhi gitu. Nah ini gimana Pak? Apakah benar persoalan literasi yang rendah gitu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menarik memang pembahasannya Pak, dan memang ini harus digali lebih luas lagi, karena di sini ada nanti dua sisi yang memang sudut pandang yang berbeda. Kalau tadi kita melihat yang kasus yang Alpamidi, jadi kalau saya berbicara secara makro, tadi sempat diskusi juga sama Pak Haji Bambang, kan prinsipnya gini, ketika ada pemekaran jalan
atau ada perluasan jalan atau ada buka infrastruktur baru, itu secara otomatis akan ada tumbuhnya perekonomian. Gitu. Kenapa? Karena dibukanya akses infrastruktur yang baru itu secara tidak langsung sebenarnya outcome-nya adalah menumbuhkan perekonomian baru. Nah, akan tetapi ini tidak dibarengi dengan dengan tata ruang yang beriringan, gitu. Nah, makanya bisa dicek, mungkin nggak tahu update-nya sekarang, itu di JB itu sepanjang jalan JB itu tata ruangnya masih hijau, ya Pak. Jadi, nah, sedangkan bagi kita pebisnis, apalagi yang punya tanah, misalkan Pak Haji yang punya tanah itu kan, ini ada jalan baru, otomatis ada potensi bisnis yang baru, peluang bisnis yang baru. Pertanyaannya, apakah kita nunggu pemerintah untuk menguningkan areanya, entah berapa tahun ke depan, atau kita gas aja dulu? Bagi pebisnis ya gas aja dulu, karena ini peluang, gitu. Apalagi tentunya resikonya rendah ya, Alfamidi rendah ya Pak. Jadi rendah, sehingga ketika sudut pandang pengusaha ya jalan aja dulu gitu, seperti itu. Kenapa? Karena nanti dilihatnya mungkin maslahat sama madorotnya lah. Maslahatnya apa? Maslahatnya adalah tumbuh perekonomian sehingga menimbulkan membuka lapangan pekerjaan. Misalkan Alfamidi bisa menyerap anggap aja 50 karyawan, kan itu kan otomatis mengurangi pengangguran gitu kan, menumbuhkan perekonomian dan sebagainya. Dibanding nunggu izinnya lahannya menjadi kuning entah berapa tahun ke depan, karena mungkin bisa jadi walau alam ya hari ini mungkin apakah masih hijau gitu, karena itu harus nunggu perizinan masuk ke kementerian dari hijau ke kuning itu gitu, lahan hijau itu. Nah, makanya bagi pebisnis, kalau saya sudah pandang pebisnis, pastinya si Pak Hajinya juga ya udah jalan aja dulu seperti itu. Nah, makanya ini berarti hubungannya dengan apa? Tentu dengan pemerintahan, ini harus kita dorong. Makanya tadi diskusi sama Pak Haji Bambang juga, kenapa kami tiap ketemu dinas, saya dari Kadin menanyakan terkait RDTR, karena sebetulnya blueprint pertumbuhan ekonomi itu di RDTR. Karena ketika RDTR sudah fix, kita tahu mana yang boleh dibangun, mana yang tidak. Sehingga bagi kita pengusaha pun sebetulnya kepastian hukum, kejelasan investasi itu jelas ketika ada aturannya sudah ada. Kalau aturan belum ada kan akhirnya kita ya udah jalan aja dulu. Kenapa? Karena aturan juga belum ada gitu. Nah, kembali ke yang tadi, ketika RDTR sudah ada, kita tahu oh ini nggak boleh dibangun, oh ini boleh. Bagi pengusaha perumahan, oh ini misalkan bisa dibangun perumahan. Itu kan pasti betul yang tadi Bapak sampaikan, pengusaha apakah gerak gerusuk atau gimana kan gitu. Sebetulnya lebih kepada karena belum ada aturan yang memang seharusnya sudah ada. Nah, sehingga kita pengusaha pun ya jalan aja dulu. Kalau sudah ada RDTR ditetapkan, pastinya kita akan melihat RDTR-nya. Oh ini nggak boleh. Pasti misalkan anggap aja saya developer, oh tanahnya hijau nggak boleh diapa-apain, ya udah saya nyari lahan lain. Nah kita, atau saya pengusaha yang misalkan kayak Alfamidi, ketika itu di pinggir jalan dan udah RDTR-nya sudah ditentukan, sudah diketuk, pastinya nggak mungkin hijau, karena itu di pinggir jalan besar, pusat ekonomi gitu, dan seharusnya secara RDTR pasti nggak mungkin hijau, pastinya. Hanya karena tadi belum ada penyelarasan. Sehingga kalau memang sudah diketuk, pastinya pengusaha pun akan mikir lagi, wah di sini hijau, mungkin akhir nggak akan keluar izinnya. Nah, gitu seperti itu. Jadi kembali, makanya RDTR itu penting segera ditetapkan, itu adalah supaya apa? Kepastian hukum jatuhnya. Kepastian hukum dalam apa? Nanti mengambil keputusan. Sehingga kita sebagai pengusaha mau bangun apa lihat dulu. Gitu. Oh ini boleh bangun pabrik, oh ini enggak, oh ini bangun perum boleh, ini enggak, dan sebagainya. Nah, kaitannya nanti berhubungan juga dengan investor. Makanya ketika 2024 kami mengadakan event Panjuragan Investment Forum, kita kan di situ ada dua outcome. Satu, mendatangkan buyer, diantaranya atas perdagangan RI di Malaysia beserta buyer Malaysia. Kedua, investor dari Qatar serta nasional. Kalau buyer itu harapannya bisnis matching dengan UMKM, kalau investor itu tentu dia berinvestasi. Akan tetapi waktu itu ketika kita komunikasi, mereka menanyakan database potensi investasi di daerahnya. Nah, waktu itu saya minta ke Dinas DPR Pak Haji dikasih buku yang tipis itu, yang di situ informasi terkait berapa rumah sakit, berapa dan sebagainya, dan itu bagi investor masih kurang informasinya. Yang kedua adalah
ketika kita selesai event itu pun dipertemukan dengan investor dari Rusia untuk presentasi terkait potensi yang bisa diinvestasikan. Waktu itu yang hadir dari pengurus kawasan ekonomi khusus wisata Lido, Likupang, Kuta, dan lain-lain. Dari Kadin kebetulan alhamdulillah hanya Kadin Kota Tasik gitu yang diundang karena kita ada kedekatan secara personal. Nah kemudian kita presentasi, kebetulan yang kita presentasikan lumayan bagus. Waktu itu salah satu rekan saya berencana buka usaha glamping di Situ Gede, Pak Haji. Dan itu menarik. Pertanyaannya simpel mereka. Bisa nggak kalau misalkan investor mau investasi diberikan kemudahan berinvestasi di Tasik? Pertanyaannya kan kalau itu berarti kan yang bisa jawab bukan saya, wali kota dong, gitu kan. Wah saya bilang saya nggak bisa jawab, saya harus dapat Pak Wali. Udah jawab aja gitu sama kamu sekarang. Ya udahlah bisa, saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena kaitannya hubungannya dengan adalah investor itu ketika mau investasi pasti mereka akan ada kemudahannya apa, pajaknya kah, perizinannya kah, dan lain sebagainya. Dan yang paling utama adalah tadi betul Pak Haji Bambang sampaikan, investor itu harus tahu mana kira-kira yang bisa daerah yang bisa kita berinvestasi di sana. Karena tadi ketika RDTR belum ada, kita sebetulnya jangan berbicara mengundang investor. Karena ya akan bahasanya kita belum siap dagangnya, produknya belum ada. Gitu. Jadi untuk Tasik selama RDTR-nya belum jadi, menurut kami kalau untuk menghadirkan investor skala besar jangan dulu deh, karena mentok. Dagangannya nggak ada, gitu. Produk yang kita tawarkannya nggak ada, kecuali ketika nanti RDTR sudah ada, misalkan oh ada tuh di Taman Sari 100 hektar misalkan, atau 50 hektar atau 20 hektar itu untuk kawasan ekonomi khusus gitu, atau di mana di Uru untuk sekian hektar untuk kawasan berikat misalkan, kan itu kawasan-kawasan yang mana ada kemudahan-kemudahan insentif sehingga investor pasti akan datang. Nah gitu, jadi kaitannya dengan kami dari sudut pandang pengusaha, ketika tadi terhadap dengan Alkamidi sebetulnya lebih kepada karena belum sinkron antara pembangunan satu keperluasan ekonomi dengan infrastruktur yang baru dengan penyelarasan dengan RDTR. Sehingga bagi kita pengusaha kan dilema, khususnya mungkin bagi Pak Hajinya, ya lebar dong ini peluang kalau diantepkan atau nunggu ini ya kapan gitu, ya udah jalan aja dulu. Nah kemudian kalau yang Iceland seperti yang terjadi di Iceland itu ya sama seperti pada umumnya pengusaha, pastinya kalau asumsi saya adalah melihat momentum. Mungkin beliau ini sedang proses perizinan belum selesai hanya karena momentum waktu itu libur kalau tidak salah ya. Pengusaha itu kan lihatnya peluang kan, peluang. Ini kalau buka sekarang kan lumayan nih sekian puluh juta, sekian ratus juta, buka aja dulu gitu kan. Nah sebetulnya itu lebih kepada komunikasi, yang bisa sih komunikasi dalam artian selama tadi resikonya rendah, menurut kami tinggal pola komunikasi aja dengan stakeholder. Kalau menurut kami selama resiko rendah itu tadi tidak menimbulkan misalkan kayak klinik, apotek kan itu pasti akan berbahaya ya gitu kan. Tapi kalau kayak hiburan selama tadi izin standarnya kayak misalkan peralatannya udah divalidasi aman, kemudian semuanya aman, ya menurut kami tinggal komunikasi dengan stakeholder. Nah mungkin kemarin ada yang miss aja di komunikasinya dengan salah satu stakeholder gitu aja, sehingga kan ada demo dan sebagainya. Kalau komunikasinya sebetulnya merangkul semua pihak, saya yakin sih enggak ya. Nah itulah seninya pengusaha itu sebetulnya di situ. Seninya pengusaha itu kan lebih baik kita ngopi daripada kita pukul-pukulan kan, maksudnya gitu. Nah ini mungkin ada yang nggak diajak ngopi gitu aja kayaknya seperti itu, sehingga harusnya ngasih ngopi hanya habis 50.000 malah jadi peluang bisnis yang besar hilang. Nah itulah seninya pengusaha kan di situ sebetulnya. Jadi kembali kalau kami bagi pengusaha adalah yang pasti satu adalah kepastian hukum, kemudian kemudahan perizinan, dan kebijakan yang memang itu tidak berubah-ubah. Itu aja sih. Makanya saya selalu menanyakan setiap ketemu di dinas RDTR Manawi terus gimana, karena ya tadi terkait dengan ekonomi RDTR itu sangat-sangat penting. Tadi hubungannya dengan apa ya, perizinan. Dinas DPRS nggak mungkin keluarin izin kalau hijau. Bagi pengusaha karena ini lahannya memang udah lahan bisnis,
ya masa nggak dibangun, nah gitu mungkin. Nah untuk prolog kita jelas sebentar, terima kasih. Terima kasih. Nah, ada yang menarik ya sebetulnya dari perbincangan kita ya, dari dua perspektif ini sebetulnya ada satu hal, aspek kepentingan ekonomi yang juga didahulukan gitu ya, karena kalau pengusaha itu kan katanya lihat peluang gitu kira-kira ya gitu, itu ekonomi ansih gitu. Tapi satu sisi pemerintah itu melihat dari sisi kepastian hukumnya atau ya dari kepentingan hukumnya, legalitas ini menjadi penting. Tapi kalau kita lihat misalkan berapa fenomena yang terjadi ya, dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, konflik sosial ya kan, dari ketidakpastian hukum ini menimbulkan konflik sosial pada akhirnya antara masyarakat dengan pelaku usaha, termasuk juga dengan pemerintah. Kalau pemerintah udah biasa jadi bulan-bulanan masyarakat kan gitu, jadi sasaran demonstrasi gitu ya dan lain sebagainya. Apa yang menjadi argumentasi masyarakat ketika misalnya melakukan komplain terhadap pendirian suatu perusahaan itu kadang-kadang juga sangat reasonable. Misalnya persoalan tidak adanya persetujuan warga, persoalan misalkan izin, kalau di SPPG itu kan apa, IPAL ya, IPAL dan lain sebagainya gitu. Itu juga sangat beralasan gitu. Artinya kan kita harus cari sebetulnya akar masalahnya apa. Nah tadi sudah ada clue ya dari Pak Ketua Kadin gitu, bahwa problemnya satu soal ketidakpastian hukum di situ. Salah satunya adalah kaitan dengan kepentingan daerah itu belum adanya RDTR dalam bentuk perda ya. Perda berarti ya, peraturan daerah terkait dengan RDTR. Nah ini kan satu realitas sebetulnya yang tidak boleh kita biarkan. Misalnya tadi Alfamidi sampai saat ini seandainya masih berstatus lahan hijau, tapi dari sisi peluang ekonomi itu sangat besar dan tidak mungkin itu status lahan hijau karena sudah dibangun jalan dan sudah hidup kan perekonomian di situ. Nah ini ada satu apa ya, paradoks gitu kira-kira seperti itu ya, yang tidak bisa kita biarkan. Gitu. Pertanyaannya, desakan sedemikian sudah masifnya dari Ketua Kadin dan ini mungkin juga menyuarakan aspirasi mahasiswa. Kok selambat itu gitu Pak Bambang? Ini gitu maksudnya. Apa masalahnya ini? Iya, ya. Terkait RDTR sebetulnya Perda nomor 10 tahun 2016 RDTR kota sudah memiliki. Cuman yang lama 2016. Pembangunan yang jalan baru kan baru, sehingga tadi sama ada peluang lahan hijau operasional. Jadi sebetulnya RDTR sudah dimiliki kita perdanya pada 10 tahun 2016. Nah sekarang ini kan kita kalau tata ruang tidak selalu seperti itu, berkembangnya zaman, berkembangnya infrastruktur, ada jalan dan lain harus mengalami perubahan. Nah dalam proses perubahan ini memang kita sudah berproses, sudah sampai ke kementerian, tetapi memang ada beberapa dinamika juga karena memang pergantian pimpinan di provinsi juga itu berpengaruh Pak, sehingga misalkan pola ruang di provinsinya ubah, Kota Tasik terkait lahan hijaunya harus berapa persen kan harus mengikuti ke sana. Jadi mungkin ada beberapa yaitu kendala terkait RDTR sudah kemudian disesuaikan lagi mungkin RPRW dan lain-lain. Sehingga memang terkait kepastian hukum untuk terkait perizinan sudah pasti 100% karena legalitas itu wajib. Tetapi ya itu terkait apa namanya kesadaran masyarakat dalam hal melaksanakan hukum itu sendiri memang perlu kita sosialisasikan ulang. Sebetulnya sebelum melakukan operasional kita selalu menyampaikan kepada masyarakat legalitasnya dipenuhi, izin usahanya dan persyaratan dasar. Saya yakin terkait izin usaha karena sekarang sangat mudah pasti dimiliki. Pada saat kita datang pengawasan ke SPLN sudah dimiliki terkait izin usahanya karena memang sudah rendah dan menengah rendah. Tetapi terkait persyaratan dasar kemarin tata ruangnya sudah alhamdulillah sudah diselesaikan. Sekarang berlanjut ke proses perizinan dan memang kemarin ada waktunya liburan mungkin ngambil peluang itu ya kita tetap menyampaikan juga datang ke sana pengawasan mohon dihentikan karena memang walaupun secara konstruksi baru dan lain-lain tetapi kan secara legalitasnya harus ada lembar bahwa sertifikat
akad layak fungsi bangunnya tetap sebagai bukti legalitas gitu. Pilih dina aya naonnya ya aman sebagai pengusaha dan aman bagi juga pemerintah sebagai penerbit perizinan. Itu Pak. Secara legalitas secara hukum itu sudah pasti 100% Pak aman insyaallah. Oke, berarti sudah ada perda, meskipun perdanya 2016 ya. 16 sudah Artinya apakah perlu diupdate mungkin ya dengan sesuai dengan kondisi saat ini? Nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi kadang-kadang juga kan hukum itu harus menyesuaikan perkembangan zaman, situasi sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi itu sudah diproses ya, Pak ya? Di berarti di kementerian berarti ya, di kementerian. Nah, oke. Nah, mungkin kita masuk pada fase yang selanjutnya. Ketika misalnya perusahaan ini sudah beroperasi, sudah berizin, gitu ya, akhirnya menimbulkan satu konsekuensi lain. Gitu ya. Dia punya kesadaran tapi tidak punya kemampuan. Kemampuannya apa? Kan mengurus izin itu kan tidak gratis ya. Ada beberapa retribusi mungkin yang perlu ini. Seperti hanya misalnya mengurus soal PBG atau SLE, meskipun tidak misalnya ada kewajiban ke pemerintah dan juga ke pihak ketiga. Nah rata-rata juga tidak semua pelaku usaha mampu mungkin ya Pak ya. Nah ini yang perlu kita bicarakan barangkali bentuk intervensi pemerintah dan sebagainya. Lalu kemudian juga ketika misalnya sudah beroperasi ada kewajiban yang semestinya dia penuhi juga, yaitu adalah aspek kepatuhan pajaknya. Nah, makanya kita masih masuk di aspek kepatuhan pajaknya. Faktanya memang di tengah sekarang itu regulasi ataupun kebijakan yang semakin kesannya kita juga nggak tahu, makanya kita perlu perspektif dari kantor pajak. Kesannya itu sangat sangat rigid dan juga sangat dalam tanda kutip intimidatif. Boleh saya bicara gitu ya, intimidatif. Apalagi dengan SE nomor 8 itu 2026 Pak. Sampai melibatkan institusi aparat penegak hukum di dalam melakukan identifikasi para wajib pajak. Bahkan di beberapa, kalau kita lihat misalkan di media sosial, di TikTok, di Instagram, sampai ada satu pelaku usaha yang tiba-tiba kaget dapat surat tagihan pajak sampai ratusan juta, 700 juta. Berjuta-juta lah kira-kira seperti itu. Sampai dia kesal, sampai ngamuk-ngamuk di kantor pajak ya Pak ya. Nah, ada yang viral seperti itu, ngamuk-ngamuk di kantor pajak. Di Kota Tasik alhamdulillah belum ada ya. Nggak tahu. Relatif aman ya, relatif aman. Karena saya cek juga tuh Pak Dewan, nggak tahu nih. Harusnya koordinasi tetap meskipun SE katanya 8 itu di daerah harus tetap koordinasi katanya. Pelaksanaannya seperti apa. Dan sejauh ini sepertinya belum ada. Nah kita nggak mau kemudian terjadi di Kota Tasikmalaya fenomena semacam itu. Gitu. Artinya ini harus kita antisipasi, harus kita cegah agar itu tidak terjadi. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin misalkan pelaku usaha bisa tiba-tiba dia tidak menerima nilai pajak yang begitu fantastis karena dianggap bahwa penghasilannya pun itu tidak sebanding dengan kewajiban dia untuk membayar pajak. Bahkan saat ini pun pihak kantor pajak sekarang lagi rajin-rajinnya nyuratin wajib pajak ya Pak ya. Sampai ke rumah-rumah, sampai ke pedagang, katanya ada Satpol PP yang datang. Apakah itu memang seharusnya seperti itu? Lalu bagaimana sikap kita sebagai misalkan pelaku usaha, UMKM yang baru merintis misalnya, berusaha, sampai pedagang-pedagang misalkan di pinggiran jalan, kemudian ditagih pajak dan sebagainya. Nah ini kita perlu perspektif yang lebih luas dari kantor pajak, mulai dari aspek regulasi, kemudian implementasinya, sampai pada mungkin kita bicara soal redistribusinya, karena penghasilan dari pajak ini yang kita tahu ternyata hanya menjadi ya mungkin sebagian oknum ya dikorupsi, gitu ya, hanya dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang. Nah itu yang membuat kekesalan masyarakat yang begitu masih. Belum lagi misalnya dengan program yang sangat bombastis ya seperti halnya MBG yang sampai saat ini, apakah ada kaitan dengan itu Pak? Gitu dan sebagainya. Nah, ini mungkin kita harus perlu mendengar. Silakan sambil perkenalan dulu ya Pak. Ya.
Ya, sebelumnya perkenalkan, untuk nama saya Bima Jobari, perwakilan dari KPP Pratama Tasikmalaya, mewakili Bapak Kepala Kantor ya, yang saat ini sedang cuti gitu. Jadi sudah mengajukan cuti jauh-jauh hari, sehingga tidak bisa hadir untuk hari ini. Gitu. Nah, terkait yang tadi dikatakan ya, yang pertama dulu Bapak ya, yang tadi dikatakan terkait dengan pelibatan TNI Polri sebenarnya seperti itu. Sebenarnya di SE tersebut bukan mengatur pelibatannya Bapak seperti itu, tetapi mengatur mengenai koordinasinya. Selama ini DJP memang berkoordinasi dengan instansi-instansi lain atau kementerian atau lembaga yang lain dalam hal dibutuhkan mungkin data-data tertentu atau untuk melakukan hal-hal tertentu, misal contoh. Karena kan dalam proses pelaksanaan ya, atau mungkin penagihan pajak dan lain sebagainya, di situ kan ada resiko-resikonya, ada kelas resikonya seperti itu. Sebagai contoh, mungkin untuk wajib pajak yang beresiko tinggi ya seperti itu. Di situ perlu pendampingan seperti itu dari kepolisian dan lain sebagainya seperti itu. Selama ini pun sudah dilakukan sebenarnya seperti itu. Karena tidak mungkin di daerah-daerah yang beresiko tinggi petugas datang tanpa pendampingan seperti itu oleh institusi yang memang memiliki kewenangan untuk pengamanan seperti itu. Jadi memang sebenarnya hanya untuk itu seperti itu, bukan terkait untuk. Jadi tetap dari mungkin tadi yang ditakutkan ya Babinsa atau Babin Kamtibnas di situ tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penagihan dan lain sebagainya, tidak memiliki kewenangan. Penagihan tetap ada di kantor pajak seperti itu, tetap ada di petugas pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Jika ada yang mengaku-ngaku ya seperti itu, untuk penagihan terkait dengan PPh, PPN, di situ selain dari kantor pajak, berarti di situ kemungkinan penyalahgunaan wewenang dari mungkin dari pihak lain dan lain sebagainya seperti itu. Karena dari aturan pun yang boleh hanya memang Direktorat Jenderal Pajak untuk yang melakukan penagihan seperti itu. Nah, kemudian tadi untuk yang kedua ya, terkait dengan mungkin untuk mendukung usaha-usaha baru seperti itu, atau untuk menumbuhkan usaha seperti itu, mendukung dari peraturan perpajakan. Sebenarnya di peraturan perpajakan sudah diatur mengenai peraturan terkait untuk UMKM ya, tarif UMKM seperti itu. Memang baru ada pembaruan di PP 20 tahun 2026, di situ membatasi siapa saja yang boleh, tapi memberikan waktu yang lebih panjang. Karena dari aturan yang lama diperbarui di situ, kalau dulu kan boleh ya PT 2 tahun, PT 3 tahun, CV 4 tahun. Tapi di situ malah disalahgunakan, ada satu orang yang mungkin mempunyai ratusan PT seperti itu untuk memanfaatkan tarif UMKM. Dipecah betul. Tapi sekarang di peraturan baru sudah mulai ditertibkan seperti itu. Nah, sekarang di peraturan yang baru jangka waktunya lebih panjang ya untuk orang pribadi saja atau PT perorangan, orang pribadi. Di situ bisa memanfaatkan tarif UMKM seumur hidup seperti itu. Dengan batasan yang 500 juta omsetnya di situ dibebaskan dari PPh-nya. Jadi memang ada fasilitasnya bagi orang yang baru mulai usaha seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu memulai usaha, silakan fokus ke usahanya dulu gitu. Dikembangkan, omset 500 juta pertama di situ tidak akan dikenakan PPh. Jadi jika Ibu masih omsetnya, Bapak Ibu omsetnya masih di bawah 500 juta, nggak usah dipikirkan PPh-nya, pasti tidak akan ada PPh-nya gitu. Tapi jangan lupa, kalau memang sebagai wajib pajak aktif, di situ tetap memiliki kewajiban untuk pelaporannya. Hanya pelaporannya ya, seperti itu. PPh-nya akan tetap nol, seperti itu. Nah, batasan UMKM sendiri di situ sampai dengan 4,8 miliar, Bapak, seperti itu. Ketika sudah lewat dari 4,8 miliar omsetnya, sudah tidak bisa disebut per tahun, betul. Ketika omset sudah melewati 4,8 miliar, di situ kita sudah tidak bisa bilang sebagai UMKM dari segi perpajakannya, seperti itu. Karena berarti di situ omsetnya sudah besar, di situ wajib PKP dan sudah wajib menggunakan tarif umum untuk orang pribadi, seperti itu. Nah, sedangkan untuk badan PT dan CV di situ sudah pemisahan modal dari awal memang sudah harus menggunakan tarif umum, seperti itu. Tetapi memang ada fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Misal perusahaan yang baru berdiri seperti itu masih merugi dan lain sebagainya. Di situ ada fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan, misal pengajuan SKB dan lain sebagainya. Nah, di situ aturannya memang cukup panjang ya, seperti juga dijelaskan.
Tapi apabila mungkin Bapak Ibu membutuhkan konsultasi nantinya, nanti bisa datang ke KPP terdekat seperti itu. Di KPP terdekat, misal buka usahanya di Tasik ya bisa di KPP Pratama Tasik, atau buka usaha di luar Tasik bisa ke KPP terdekat seperti itu. Nanti ditanyakan aja untuk kasus seperti ini apa yang bisa didapatkan seperti itu. Disampaikan aja, oh misal saya usaha di tahun pertama rugi, tapi saya setiap transaksi misal dengan Pemprov atau misal ikut lelang ke Pemprov tetap dipotong padahal masih merugi karena perusahaan baru berdiri, banyak modal yang dikeluarkan di awal seperti itu. Bisa mengajukan SKB seperti itu sesuai yang diatur di ketentuan. Nah, hal-hal seperti itu diatur sebenarnya seperti itu untuk menunjang agar usaha ini berkembang seperti itu. Karena kan dari sisi perpajakan juga tidak mau ya dari masyarakatnya tetap terperangkap di UMKM, pasti kan juga pengen naik kelas gitu. Karena bagaimanapun di situ lebih efektif seperti itu untuk negara karena nanti juga sudah bisa memungut PPN dan lain sebagainya yang bisa menambah pemasukan negara sebenarnya seperti itu. Nah, di fasilitas-fasilitasnya tetap ada, tapi nanti tergantung kondisinya seperti apa. Usahanya yang pertama dari bentuknya seperti apa, orang pribadi atau badan, nanti ada masing-masing fasilitasnya seperti itu. Termasuk yang di kawasan khusus, kawasan ekonomi khusus, di situ ada semua Bapak untuk peraturannya. Di situ tergantung fasilitasnya, lokasi dan sebagainya seperti itu. Nanti apabila ada yang bingung bisa berkonsultasi ya dengan kami di KPP terdekat seperti itu. Bisa ditanyakan untuk kondisi seperti ini apa yang memenuhi seperti itu. Ya. Barangkali ada lagi? Ya, sekarang kan ada sebetulnya beberapa platform baru ya, bukan baru sebetulnya ya, Betul. Ortex itu ya Pak ya, Betul. Ortex. Nah ini juga problem nih, dari perspektif mungkin masyarakat termasuk juga pelaku usaha gitu ya, pengurusan pajak yang begitu rigid dan juga nilainya tadi sebetulnya entah di mana nih niche-nya Pak ya. Ketika opini publik seakan-akan bahwa memang kebijakan pajak yang begitu memberatkan gitu, jadi beban bagi masyarakat, di satu sisi masyarakat disuruh untuk maju secara ekonomi. Ini kan dua konteks yang saling paradoks juga sebetulnya. Ini. Nah tadi Bapak bilang bahwa sebetulnya kita memfasilitasi pelaku UMKM untuk berkembang. Nah, apakah itu dirasakan mungkin Pak oleh para pengusaha kita gitu? Coba di challenge dulu Pak. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk pajak saat ini ya, saya pun masih mempelajari yang terbaru. Akan tetapi kami dari Kadin selalu sekarang tahapannya mengingatkan teman-teman untuk sadar pajak dan bahkan teman-teman pun sekarang sudah mulai aware untuk mempelajari pajak. Kenapa? Karena banyak kita menemukan pemain-pemain digital di Tasikmalaya itu kan pemain digitalnya terhitung di Indonesia mungkin masuk 3 besar lah, terbanyak maupun terbesar. Itu banyak teman-teman dulu kemarin itu yang tiba-tiba tagihan pajak sekian miliar. Nah, sebagainya kan kaget juga kan, seperti itu. Nah, sininya akhirnya mereka mulai aware untuk sadar pajak. Karena ada teman kita juga yang memang ketika berhadapan dengan pajak kemudian dalam tanda kutip ya sedikit coba mengekspresikan untuk protes lah gitu, bahkan sampai tingkat Jabar akhirnya ujung-ujungnya udah habis juga kan gitu. Akhirnya ya itu jadi pelajaran juga buat beliau bahwa pajak mendingan jangan dilawan lah gitu kan, mendingan ya diikuti saja seperti itu. Nah dari situ Maksudnya habis gimana Pak? ya habis untuk bayar pajak lebih besar lagi. Oh lebih besar lagi. Karena kan ketika ada tagihan ya beliau mencoba mengekspresikan untuk ya intinya masa nggak segini kayak gitu-gitulah sampai di yang komplain lah gitu. Akhirnya malah sampai ke Kanwil lebih besar lagi gitu seperti itu. Nah dari situ beliau menyampaikan memberikan pelajaran lah kepada pengusaha-pengusaha yang lain bahwa ya udah kalau pajak mendingan ya dibayarkan saja gitu. Jadi tidak perlu dihadapi dengan ya tadilah komplain atau apa seperti itu. Nah makanya dari situ teman-teman pengusaha sekarang memang sudah mulai aware pajak. Nah kaitannya dengan apa? Nanti kaitannya sebetulnya dengan disiplin
keuangan, termasuk perhitungan HPP dan sebagainya. Jadi sekarang ya alhamdulillah teman-teman sudah mulai banyak yang aware bahwa dalam perhitungan HPP itu sudah mulai nanti untuk pajak berapa persen dan sebagainya, dan menyisihkan pun untuk pajak pun disisihkan. Kalau dulu kan karena memang masih literasi kesadaran pajaknya masih rendah, jadi HPP dan sebagainya tidak dimasukkan pajak. Makanya kaget ketika tiba-tiba tagihan pajak sekian ratus juta. Ya ibarat kata itu bisa jadi keuntungannya aja nggak sebesar itu gitu. Dan itu banyak kejadian. Ya. Beberapa tahun di belakang, termasuk dengan teman saya yang untungnya hanya berapa tapi pajaknya berpuluh-puluh kali lipat gitu. Jadi bahkan keuntungannya aja tidak menutupi untuk bayar pajak gitu. Nah makanya ini yang memang menjadi bahan kita sosialisasi, dan tentunya dari pihak pajak juga mudah-mudahan nanti berkenan untuk dihadirkan, karena memang literasi atau kesadaran atau pengetahuan terkait pajak ini memang harus disosialisasikan Pak, betul, supaya ya teman-teman tadi karena kan pada dasarnya pengusaha itu pasti ingin taat pajak pada dasarnya, akan tetapi karena literasi yang mungkin ada yang belum tahu sehingga luput dari perhitungan HPP dan sebagainya, akhirnya akan kejadian di mana ketika keuntungannya aja nggak segitu, tapi tagihan pajaknya jauh lebih dari itu. Nah itu kan akan ada bentrokan pastinya gitu. Pilihannya kan ketika menemukan hal itu, dua orang itu melarikan diri tidak dibayar, atau ya mau gimana lagi lah, udah daripada riba bayar ya gitu, seperti itu. Nah makanya memang ini harus kerja bersama, baik itu kami dari Kadin ya, ikut mensosialisasikan, maupun dari pajak juga mensosialisasikan kesadaran pajak supaya teman-teman pengusaha memang aware gitu, sehingga sudah menyisihkan bahwa oh iya, dengan skala usaha saya misalkan di bawah 500 juta kita tidak ada kena pajak misalkan, berarti dalam perhitungan HPP mungkin ya apakah perlu dimasukkan atau tidak gitu. Ketika misalkan oh usaha saya udah sekian, berarti dalam perhitungan HPP dimasukkan, terus termasuk dalam hal ketika udah ada keuntungan disisihkan, sehingga nanti pelaporan pun sudah ada pos-posnya seperti itu. Jadi lebih kepada menurut saya sih sosialisasi aja, sosialisasi, karena pajak itu mau nggak mau pasti harus dibayar. Bagaimanapun juga sebagai pengusaha kita pasti punya kesadaran ingin kontribusi pemerintah, hanya ya tadi karena belum merata terkait dengan informasinya, sehingga memang ya sosialisasi ini harus lebih merata dan lebih banyak yang tahu, sehingga ketika lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang sadar untuk menyiapkan ketika ada tagihan nanti, begitu. Oke, siap. Kesadaran. Tapi ada fenomena yang cukup menarik gini dari apa yang dipaparkan Ketua Kadin tuh. Orang komplain itu sinyal bahwa dia seakan merasakan adanya ketidakadilan di situ. Ya. Meskipun nggak tahu, akhirnya dia sadar juga pada akhirnya. Tapi nggak tahu kesadaran itu karena betul-betul sadar atau karena terpaksa. Nah ini juga perlu dielaborasi barangkali. Kenapa Pak itu bisa terjadi? Ada misalnya bahkan nilai kewajiban yang harus dibayarkan ke negara melalui pajak ini, yang justru nilainya itu melebihi keuntungan yang dia peroleh. Nah gimana tuh Pak? Ya, jadi seperti ini Bapak. Untuk pajak kan sebenarnya berlaku mundur ya, artinya seperti ini. Keuntungannya dulu ada, baru dikenakan pajak seperti itu. Nah, yang seringkali jadi permasalahan adalah keuntungannya itu memang ada, tapi sudah dipakai dulu buat yang lain. Jadi uangnya sudah tidak ada, seperti itu. Seringkali kan seperti itu yang terjadi. Sudah mungkin dibagikan dividennya, atau mungkin dibelikan aset yang lain dan lain sebagainya. Jadi ketika dilakukan pengecekan, dilakukan pemeriksaan atau yang lain sebagainya, di situ muncul ini sebenarnya keuntungannya sekian segitu. Ketika diperiksa pun mungkin wajib pajaknya juga tidak mengetahui pembukuan yang benar sebenarnya, seperti itu. Nah, ketika mungkin ada data sekian, keuntungan sekian atau penjualan sekian, tapi di situ tidak bisa dibuktikan biaya-biayanya karena tidak dibukukan seperti itu. Itu kan lebih susah seperti itu. Nah, di situ yang menyebabkan nanti bisa menyebabkan ketika dilakukan pemeriksaan tidak bisa dibuktikan biaya-biayanya, yang menjadikan untuk penghasilan yang dikenakan pajak atau penghasilan bersihnya yang dikenakan PPh nanti lebih besar seperti itu. Nah, kemudian
yang kedua adalah karena di sini sudah lewat berapa tahun biasanya ya, di situ kan ada sanksinya biasanya. Dan uangnya mungkin sudah dipakai seperti itu untuk yang lain. Jadi ketika seringkali yang kejadian seperti itu Bapak, seperti itu. Jadi dari pengusaha memang tidak mengetahui ya seperti itu, untuk sama seperti tadi orang buka usaha buka aja dulu gitu. Nah, di situ sedangkan di aturan perpajakan kan memang sepanjang masih UMKM oke, seperti itu untuk orang pribadi. Tapi ketika sudah mencapai titik-titik tertentu kan di situ ada kewajiban yang muncul seperti itu. Seringkali kewajiban tersebut tidak di ti- tidak dipelajari seperti itu ketika sudah mencapai titik-titik tertentu seperti itu. Nah, jadi ketika di cross check ya, diperiksa dan lain sebagainya, di situ ada sanksi yang terbit atas penghasilan yang tadinya seharusnya dilaporkan tadi seperti itu. Nah, kasus di sini memang ada hal ya, karena di Indonesia memang sering orang itu bergerak dulu seperti itu, baru pelajarinya nanti seperti itu. Tapi untuk perpajakan sebisa mungkin memang diimbau ketika akan memulai sebisa mungkin dipelajari dulu, atau kalau mau membutuhkan konsultasi bisa ke KPP, nanti akan dijelaskan seperti itu. Bapak buka usaha apa, kewajibannya apa. Kalau Bapak mungkin sudah kata kuncinya yang sering adalah di 4,8 miliar tadi seperti itu. Batas UMKM seperti itu. Seringkali orang tidak sadar omsetnya sudah lewat seperti itu. Dia sudah harus memungut PPN tapi selama ini tidak memungut seperti itu. Ketika di cross check ternyata memang sudah lewat seperti itu 4,8. Jadi ketika dikenakan sanksi ya akan cukup besar biasanya seperti itu. Nah, di sini memang dari KPP selalu menghimbau ya seperti itu untuk maka dari itu ketika wajib pajak diminta dilaporkan dengan melaporkan SPT dengan benar sehingga bisa diawasi seperti itu. Bisa nanti ketika Bapak mungkin omsetnya sudah mendekati 4,8 akan diingatkan seperti itu dari KPP bahwa siap-siap tahun depan akan PKP. Tapi jika selama ini dilaporkannya tidak benar kan lebih susah seperti itu. Tidak, atau mungkin tidak pernah dilaporkan sama sekali. Jadi dia menganggap mungkin tidak ada kewajiban sama sekali. Ketika nanti diperiksa baru muncul seperti itu. Atas tahun-tahun yang sebelumnya, yang mungkin uangnya pun juga sudah dipakai kadang seperti itu. Oke. Nah ini yang menarik. Jadi intervensi negara itu sampai pada sekarang itu kan sampai bisa mengecek akun bank pribadi ya, sehingga tak tahu dia omset berapa, kan gitu ya Pak. Pola ngeceknya lewat rekening bank kan ya? Dari berbagai macam. Dari berbagai macam ya, identifikasi. Karena sekarang kan sudah perfect ya. Sudah Transaksi marketplace juga bisa. sekarang untuk transaksi sudah mulai terhubung sebenarnya seperti itu. Tidak hanya dari bank, dari marketplace dan sebagainya. Jadi data-data itu sebenarnya sudah mulai ada seperti itu. Cuma kan sekali lagi sebenarnya dari mungkin sampai saat ini ya, mungkin jika Anda mungkin omset yang tidak pernah dilaporkan ketika muncul, yang diperiksa dari kantor kan pasti yang prioritas dulu, yang lebih tinggi seperti itu. Jadi yang semakin rendah, yang resikonya masih kecil, pasti yang lebih terakhir nanti gitu. Nah, seringkali hal tersebut menyebabkan seperti ini. Yang kecil-kecil kan tidak diprioritaskan ini seperti itu, karena resikonya yang tinggi pasti ditindak terlebih dahulu seperti itu. Ketika yang kecil-kecil kalau ditumpuk 4 tahun kan sama saja sebenarnya kan seperti itu. Baru ketika diprosesnya sudah 4 tahun gitu. Nah, nanti baru terasanya di tahun keempat atau tahun kelima ketika ada pemeriksaan, di situ kan pemeriksaan maksimal 5 tahun ya, batas hukum. Seperti itu. Tidak bisa memeriksa 5 tahun setelah 5 tahun sebelumnya itu tidak bisa seperti itu. Maksimal 5 tahun sebelumnya seperti itu. Ini berlaku untuk yang perorangan atau khusus non perorangan Pak? Semua untuk orang pribadi atau badan itu 5 tahun seperti itu. 5 tahun. Batas waktu untuk pemeriksaannya. Pemeriksaannya ya. Okay. Jadi untuk tahun pajak yang lama sudah tidak bisa. Itu kan untuk memberikan kepastian hukum juga sebenarnya seperti itu. Jadi ketika ada yang tidak melaporkan di situ bisa diperiksa maksimal 5 tahun seperti itu. Jadi seringkali seperti itu, yang kecil-kecil tidak menjadi prioritas, ketika sudah 4 tahun baru statusnya mungkin naik ya seperti itu. Jadi prioritas ketika akan diperiksa di situ sudah 5 tahun terakhir seperti itu. Jadi yang terasa besar sepertinya biasanya seperti itu. Dan yang unik sekarang itu ketika pelaporan itu sudah lewat waktu ada denda juga ya Pak? Untuk sanksi keterlambatan dari dulu sudah ada Bapak seperti itu. Maka untuk orang yang mempunyai NPWP untuk pekerja ya,
atau yang menjalankan usaha yang statusnya aktif, di situ wajib untuk melaporkan SPT sebenarnya seperti itu. Karena jika tidak dilaporkan di situ akan ada sanksinya. Tapi ada pengecualiannya, khusus untuk orang pribadi saja biasanya. Seperti itu. Orang pribadi yang penghasilannya di bawah PTKP, di situ boleh dinonaktifkan atau di bawah 4,5 per bulan. Jadi patokannya 4,5 ini aja. 4,5 4,5 juta. Juta. Seperti itu. 4,5 per bulan, di bawah itu boleh dinonaktifkan. Sehingga tidak ada kewajiban lapor. Ketika tidak ada kewajiban lapor, tidak lapor ya tidak kena sanksi seperti itu. Tapi yang kadang kan tidak dinonaktifkan seperti itu. Jadi ketika mungkin sudah tidak, mungkin Bapak misalnya sudah tidak aktif nih, tadinya usaha sudah tidak usaha, tadinya bekerja sudah tidak bekerja, dinonaktifkan saja seperti itu. Di Cortex sekarang sudah bisa, tidak perlu datang ke kantor, karena sudah bisa login ke Cortex, bisa langsung dari Cortex seperti itu. bisa langsung ya lewat akun pribadi di Cortex Bisa ya? langsung melalui akun pribadi seperti itu. Oke, makasih. Nah, ini isu yang juga berkembang saat ini sampai bisa dikatakan objek pajak atau apa. Sekarang itu tadi nyambung dengan pemain digital, gitu kan? Sekarang sedang marak di mana-mana, apalagi di era digital itu. Pajak juga sekarang masuk kan? Ada pajak e-commerce. Kalau mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu orang jualan di Shopee itu cepat kaya, ya Pak Haji jualan di Shopee kan? Atau Lazada atau Platform kayak gitu. Nah sekarang orang jadi segan. Nah termasuk saya sendiri baru mau mulai, ada pajak e-commerce nih, nggak jadi juga mending jualan di akun media sosial masing-masing gitu. Nah bagaimana Bapak sampai ke sana gitu? Apakah ini kan satu hal yang sangat menarik ya, kepentingan perusahaan, satu sisi iklim usaha harus tumbuh, tapi di satu sisi kebijakan negara ini sampai ke sana, seolah apa memang ini satu sikap ambigu dari pemerintah kira-kira nyuruh maju secara ekonomi tapi ditekan juga gitu Pak, kira-kira Sedikit meluruskan ya, Ya. seperti itu. Terkait e-commerce, di situ hanya untuk pembayarannya saja. Kalau Bapak dari dulu usaha secara offline ya, omsetnya di atas 500 secara orang pribadi, di situ sebenarnya sudah ada kewajibannya Bapak. Berarti kalau memang Bapak dari dulu tidak melaporkan penghasilannya dan menyetorkan PPh-nya, berarti di situ dari dulu memang sudah tidak menjalankan kewajibannya seperti itu. Nah, di aturan terbaru di sini, kalau dulu kan dihitung sendiri ya, dihitung sendiri, dilaporkan, baru nanti dari kantor ketika ada data lain akan diperiksa seperti itu. Kalau sekarang khusus yang dari marketplace, di situ mekanismenya saja yang diganti. Kalau dulu Bapak hitung sendiri, omsetnya 50 juta misalnya, udah lewat 500, bulan ke-6 100 juta, setengah persennya kan disetorkan sendiri seperti itu. Kalau sekarang mekanismenya yang di e-commerce ketika sudah lewat 500 nanti akan dipotong PPh seperti itu. Jadi yang harusnya tadi disetor sendiri sudah tidak perlu seperti itu. Otomatis karena melunasi seperti itu. Jadi mekanismenya saja yang diganti seperti itu. Kalau tidak melalui e-commerce ya sama saja sebenarnya. Cuman kewajibannya berarti nanti dilaporkan sendiri, disetor sendiri seperti itu. Oke. Hanya perbedaannya di tidak ada perubahan mekanismenya. nilai, yang berubah Perubahan nilainya mekanisme. tidak ada. Betul. Gimana Pak Kadim, ini memberatkan nggak buat pelaku usaha, terutama yang kecil-kecil Pak? Jadi sebetulnya sih kalau dibilang memberatkan, kalau ditanya sudah pasti berat. Akan tetapi karena sudah sebuah ketetapan, mau nggak mau ya harus dilewati. Karena kan pengusaha itu kan sistemnya adalah ya kalau sudah menjadi sebuah kebijakan mau gimana, menghindar pun tidak bisa kan gitu. Lebih baik ya sudah kita lewati. Nah makanya ya itu perlu sosialisasi itu diantaranya ya tadi terkait dengan pajak itu supaya kan bahasanya gini lah, ketika kita tahu, kenal, kemudian paham, itu kita tidak kaget. Sehingga ketika tidak kaget kita sudah siap. Ketika sudah siap kita pun membayar dengan kesadaran. Beda kalau kita misalkan tidak tahu, tidak kenal, tidak paham, tiba-tiba seolah-olah kita dipajak, seolah-olah diminta gitu. Nah itu yang akan menjadi sebuah keberatan, enak aja gitu kan. Kemarin ibarat kata namanya ujung-ujung ditagih sekian, padahal kan peraturannya sudah ada, tapi bukan ujung-ujung kayak tadi kan sosialisasi ini. Menurut saya sih lebih kepada pemerataan sosialisasi atau pendekatan dengan pengusaha-pengusaha calon wajib pajak itu supaya mereka paham sehingga tidak kaget ketika udah waktunya ditagih gitu. Lebih kepada ke sana, karena kalau berbicara trust, kaitannya sebetulnya pajak ini kan
pasti kita sama-sama tahu lah, pasti dikembalikan ke masyarakat gitu. Hanya kan kita melihat kondisi perpolitikan, kondisi di pusat dan sebagainya kan yang secara tidak langsung menurunkan trust lah, menurunkan trust dari rekan-rekan atau siapapun untuk yang wajib pajak ini. Misalkan uangnya lah dikorupsi apa dan sebagainya, itu kan oknum ya, oknum. Nah, hanya kalau kita mencegah itu memang kan tidak bisa ya, karena kan itu udah di tataran atas dan tidak bisa kita cegah. Lebih kepada menurut kami sih lebih kepada meningkatkan sosialisasi saja supaya teman-teman wajib pajak ini ya sehingga mereka tahu, sehingga menyiapkan ketika mereka tahu, menyiapkan dalam hitungan penjualan disisihkan berapa persen untuk menyiapkan pajak, dan ketika sudah ada penjualan disisihkan uangnya memang khusus alokasi pajak supaya tadi tidak dipakai duluan. Kenapa dipakai duluan? Karena pada dasarnya bisa jadi teman-teman itu nggak tahu gitu, nggak tahu bahwa akan ditagih pajak gitu. Jadi udah pakai dulu, apa tiba-tiba ada pajak, halah duit lagi nggak pakai kan gitu seperti itu. Jadi penekanan dari kita sih kalau terkait pajak itu kan mau di demo nggak bisa, diprotes nggak bisa. Kalau kita mempertanyakan penyalurannya pun juga tidak bisa juga, itu sudah kewenangan kan gitu, dan memang pasti disalurkan, hanya ada oknum-oknum yang mengurangi trust. Lebih kepada kalau di daerah ya sosialisasi informasi sehingga teman-teman tahu, paham dan siap. Nah, ketika tahu, paham dan siap, mereka sudah menyiapkan sehingga pada saat yang memang harus bayar mereka tidak kaget, itu aja. Dan namanya sudah tahu mah nggak kaget mah tidak merasa dipalak gitu. Beda kalau misalkan karena nggak ada sosialisasi, nggak ada pendekatan, sehingga seolah-olah dipalak, seolah-olah ya, padahal kan udah jelas ada peraturannya, itu aja sih. Oke. Ya, beberapa asumsi yang muncul ya di masyarakat tuh. Masyarakat memandang dan menganggap bahwa negara ini sudah sedemikian sampai pada mungkin ujung kebangkrutan, kan begitu? Ada teman-teman. Apakah benar atau tidak? Nah, gitu ya. Apakah ini hanya cocokologi atau tidak gitu ya? Mengaitkannya dengan fenomena sosial yang terjadi, kerusuhan dan lain sebagainya, kasus-kasus yang terjadi sedemikian problematisnya persoalan ekonomi di Indonesia lah, kira-kira begitu. Nah, sampai kemudian kebijakan pajak yang luar biasa ya, seperti ini. Sebetulnya tadi problemnya adalah ketidaktahuan aja sebetulnya, ketidaktahuan dari pelaku usaha sendiri. Karena bisa jadi mungkin tidak ada kewajiban pajak kalau tidak ada keuntungan begitu ya Pak ya? Atau meskipun dia tidak untung tetap harus bayar pajak. Nah, ini problem nih. Nah, ini dikembalikan ya, kalau menggunakan skema yang bukan UMKM, di situ memang melihat untung ruginya, makanya wajib pembukuan. Mulai dibukukan dengan benar kalau memang usahanya mungkin marginnya tipis atau mungkin mengalami kerugian. Pembukuannya dilakukan dengan benar seperti itu. Karena nanti ketika dilaporkan itu akan dicek seperti itu. Benar nggak ini ada biaya sekian? Benar nggak ini seperti itu? Gitu. Karena kan kalau asal bikin juga bisa sebenarnya gitu orang. Cuma kan itu harus dibuktikan gitu. Apakah memang ruginya itu benar-benar rugi atau dibikin rugi sebenarnya gitu. Itu nanti akan diuji seperti itu. Nah, dari Direktorat Jenderal Pajak memang ada memiliki kewenangan ya untuk menguji sampai dengan 5 tahun berdasarkan data-data tertentu atau kalau ada data misalnya seperti itu. Nah, di situ maka sebisa mungkin kalau memang yang menggunakan tarif umum, silahkan dilakukan pembukuan dengan benar seperti itu. Dengan intinya adalah dokumen pendukungnya juga ada dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti ditanyakan untuk pembukuannya di situ lengkap seperti itu. Kalau rugi mah tidak ada pajaknya kalau menggunakan tarif umum. Beda kalau menggunakan tarif UMKM ya. Tarif UMKM itu kan fasilitas seperti itu. Jadi memang untuk orang pribadi yang menggunakan tarif UMKM 0,5% dilihatnya dari omset seperti itu. Di situ tujuannya memang biar tidak fokus ke pembukuan ini seperti itu. Karena kan pembukuan juga membuang resource ya seperti itu. Harus ada orang yang melakukan pembukuan, membuang waktu seperti itu. Jadi orang fokus ke usahanya aja seperti itu. Dikenakan 0,5% tapi dari omset seperti itu. Nah, itu paling untuk kemudian yang terkait dengan sosialisasi ya seperti itu. Dari Direktorat Jenderal Pajak selalu menyediakan ruang untuk selain kami melakukan sosialisasi ya juga menyediakan ruang untuk bagi pihak-pihak yang ingin
mungkin mengundang seperti itu untuk sosialisasi seperti itu. Mungkin dari Pak Kadi nanti kalau ada kegiatan seperti itu yang berkaitan dengan UMKM atau yang akan baru memulai usaha membutuhkan terkait perpajakan bisa mengundang ya, mengirim surat melalui KPP, disampaikan jadwalnya, tapi sebisa mungkin jangan mendadak seperti itu karena kan petugasnya juga terbatas gitu. Nah, paling paling tidak seminggu sebelumnya seperti itu. Nah, nanti akan dijadwalkan untuk mungkin petugas yang akan melakukan edukasi terkait hal tersebut seperti itu. Untuk saat ini sih lumayan sering ya seperti itu. Untuk edukasi seperti itu. Misal contohnya terkait dengan yang paling yang dulu yang baru-baru ini misal contohnya sekolah kan menerima dana revitalisasi seperti itu. Di situ kan harus perpajakannya harus dilakukan dengan benar seperti itu. Banyak yang datang ke kantor seperti itu. Kemudian difasilitasi untuk kalau mau kumulatif seperti itu. Jadi tidak satu-satu datang ke kantor seperti itu. Mungkin bisa seperti itu, nanti barangkali ada Bapak Ibu yang membutuhkan informasi bisa mengirim surat atau bisa datang langsung ke KPP. Di situ ada bagian helpdesk yang bisa dilakukan konsultasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, ini panjang juga ya ngobrolin pajak, apalagi ke tataran teknisnya. Kadang-kadang kita juga nggak ngerti ya, pelaku usaha yang sedang berkembang boro-boro bisa pembukuan, bisa bikin laporan catatan keuangan kayak gitu. Saya juga nggak paham gitu soal itu gitu ya. Tapi tiba-tiba kaget ada tagihan pajak. Makanya ada apa ya bahasa ini saya usaha sendiri, modal sendiri, pemerintah nggak ngemodalin, mungkin nanti masuk Pak Bambang nih, bagaimana pemodalannya? Tadi aspek perizinan, sekarang permodalan karena PMPTSP kan ada modalnya di situ nih. Sejauh mana nih? Nah, udah usaha maju dipajak kan gitu ya? Kemana kemarin gitu? Nah, ini persoalannya. Gimana Pak nih kebijakan permodalan nih? Aduh, ya. Untuk sekarang ini, untuk NIB terus itu merupakan salah satu persyaratan kalau mau mengajukan misalkan KUR. Sekarang kan ada KUR tuh untuk UMKM. Jadi kalau dulu mah datang ke kelurahan buat surat keterangan usaha SKU. Kalau sekarang cukup dengan NIB saja. Jadi sebetulnya dengan era sekarang gitu ya, untuk permodalan sebetulnya pemerintah sudah apa namanya menggelontarkan anggaran yang lumayan banyak gitu ya untuk itu, tinggal apakah masyarakat mau dan betul-betul concern. Kadang-kadang ada beberapa yang memang masyarakat gitu tidak punya usaha bikin KUR karena mudah ngadem NIB bikin gitu. Ya itu juga menjadi permasalahan gitu ya. Tetapi di luar itu untuk permodalan pun juga pemerintah pusat sudah mengeluarkan terkait kebijakan KUR, dibantu untuk apa namanya kemudahannya, tidak usah buat SKU lagi, tinggal di OSS aja gitu. Sebetulnya seperti itu Pak gitu. Dan untuk DPMPTSP memang di bidang penanaman modal juga itu targetnya kita lumayan cukup besar investasi tahun ini, sekitar 600 miliar lebih Pak. Dan capaian per bulan ini belum setengahnya. Memang kegiatan juga belum, ya itulah, karena kalau kegiatan banyak, promosi banyak, investor banyak masuk. Sekarang kegiatan kan agak menurun karena banyak dipotong dari atasnya gitu ya, sehingga memang kegiatan juga akhirnya memang target-target kita yang harus kita capai juga mengalami penurunan Pak. Terutama di target kita investasi tahun ini sekitar 600 sampai 700 miliar lah untuk kota itu. Baru kecapai sekitar 250 miliaran per ini per bulan. Itu problemnya itu apa Pak? Jadi problemnya ya saat itu kita biasanya kan melakukan sosialisasi, ekspos gitu ya. Sekarang kan tidak ada. Sehingga mungkin kalau tidak melakukan ekspos juga mereka yang mau investor juga tidak tahu apa nih yang mau diinvestasikan di Kota Tasik, sehingga memang terjadi penurunan gitu. Kalau beberapa tahun ke belakang target selalu tercapai gitu.
target-target investor seperti waktu pembangunan untuk bandara dan lain-lain seperti itu. Jadi investor satu triliun misalkan. Jadi itu mungkin untuk investasi yang fantastis mungkin ya, dengan nilai yang besar. Tapi untuk supporting usaha seperti kelompok menengah, kecil menengah UMKM kayak gini, kebijakannya seperti apa, Pak? Kalau UMKM itu kan untuk pemerintah kota kemudahan dalam hal satu proses perizinan kan sudah mudah. Yang kedua terkait permodalan sudah didukung oleh pemerintah pusat, tinggal pengajuan saja dari UMKM-nya. Yang ketiga terkait misalkan untuk industri, terutama industri makanan nih. Industri makanan itu untuk apa namanya seperti PIRT atau pengecekan BPOM itu juga ada dana-dana kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota itu untuk pemeriksaan dan penerbitan perizinan terkait untuk industri olahan makanan seperti itu. Dan free gitu ya? Iya. Nah itu kadang-kadang sempat saya juga mungkin di perguruan tinggi sekarang lagi ada program Inutas Impact ya Pak, Inutas berdampak. Kita turun ke masyarakat, piloting sekarang di Cipawitra itu di Mangkubumi sana. Nah, salah satu programnya adalah pendampingan kelompok UMKM mulai dari misalnya pembuatan NIB, sertifikat halal. Nah, sekarang kemarin minta untuk izin notifikasi BPOM-nya itu. Nah, cuman kan di masyarakat itu Pak, kalau izin itu kan apalagi ke BPOM katanya harus ada fee yang harus dibayarkan. Kadang-kadang masyarakat juga segan juga pada akhirnya. Tapi sekarang sudah mulai terbuka ya, ternyata ada kerjasama juga gitu ya, kerjasama dengan dinas kesehatan utama untuk bahan olahan makanan. Nah ini juga masyarakat kan tidak tahu gitu, pelaku usaha juga tidak tahu gitu ya adanya kebijakan ini. Nah problem sosialisasi. Nah selama ini apakah kebijakan dan program ini sangat berdampak signifikan ya Pak terhadap iklim usaha di Tasikmalaya kira-kira? Terkait di bagian mana ya Pak? Untuk perizinan atau apa ya? Permodalannya. Terus. Kalau bagi pengusaha seperti yang pada umumnya ya, permodalan itu kan pasti kalau kaitannya dengan perbankan itu pasti ada track record atau historical, termasuk ada agunan dan sebagainya. Dan memang kenapa kami kepada pengusaha itu selalu tahapannya begini. Pertama adalah profiting itu udah yang penting ada untung dulu, ngejar untung, karena banyak teman-teman pengusaha itu yang punten dalam tanda kutip dia masih keuntungan itu untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah di masa itu atau di skala itu memang pastinya kalau masuk level wajib pajak sih sepertinya tidak. Kenapa? Karena bisa jadi jangankan 500 juta sehari, mungkin beberapa teman-teman yang skalanya ultra mikro ya, itu ya 100.000 aja udah alhamdulillah lah gitu. Nah itu di tahapan itu yang penting udah profit aja dulu. Ada profit, udah buat hidup, syukur-syukur lebih, tabung dan sebagainya. Akan tetapi ketika sudah mulai berjalan, mulai perbaiki, mulai dari laporan keuangan. Nah laporan keuangannya mulai diperbaiki. Walaupun masih standar ya, nanti ada pengeluaran, ada pemasukan itu dulu. Nanti ketika skalanya naik, nah mulai legalitasnya ditingkatkan. Nah NIB dulu misalkan. Nah NIB dulu, nanti setelah NIB nanti skala usahanya naik lagi udah ke jutaan misalkan, mulai lagi ditingkatkan halalnya. Terus BPOM-nya apalagi BPOM itu tahapannya pasti skalanya udah di atas puluhan juta bisa jadi. Kenapa? Karena biayanya lumayan juga gitu. Walaupun ada beberapa versi, dalam artian ada biaya yang memang terjangkau, ada yang memang biaya ada butuh effort, itu tergantung lama dan cepat aja sih. Nah kadang kan pengusaha kalau memang sudah ada dananya lebih baik cepat kan gitu, seperti itu. Intinya mah bukan mempercepat kita gratifikasi, lebih kepada jasa lah gitu. Karena kan waktu itu kan kalau kita sendiri yang ngurus daripada kita waktu habis di jalan ngurus, lebih baik kita ngurus bisnis supaya profitnya bertambah, ya nanti disisihkan untuk jasa yang mengurus kan gitu. Itu kan lebih kepada ekonomi juga kan gitu. Kita mengeluarkan dana tambahan untuk diproses sama yang memang sudah pakatnya, sehingga waktu di jalan, waktu
memproses itu kan lebih baik kita gunakan untuk meningkatkan profit kan gitu. Nah, kembali ke yang tadi terkait dengan dampak legalitas dan sebagainya terkait permodalan, memang kami selalu menekankan kepada teman-teman UMKM ya tadi tahapannya begitu. Mulai dari profiting dulu, gimana cara profit, setelah itu pembukuan, setelah pembukuan baru legalitas mulai bertahap diproses. Nah, nanti ketika sudah pembukuannya mulai rapi, legalitas mulai diproses, sudah ada, nah itu perbankan akan mudah. Karena perbankan pasti akan melihat itu. Tidak mungkin kita tidak punya tidak punya laporan keuangan, tidak punya legalitas akan cair. Nah, makanya dan kita pun ke teman-teman juga bahwa kalau ingin skala usaha kita meningkat, itu semua harus ditempuh. Mulai dari legalitas, baik itu nanti ke depannya PTCP harus punya. Kenapa? Karena cikal bakal usaha kita bertumbuh itu harus punya legalitas. Kita tidak akan tumbuh besar kalau tanpa legalitas kan gitu. Tanpa CP, VT, perizinan ditempuh itu seperti itu. Jadi akan tetapi dilihat dari skala usahanya. Jangan sampai yang ultramikro dipaksa harus buat NIB misalkan, atau ultramikro dipaksa harus buat CPPT misalkan, itu kan kasihan juga. Untuk makan mereka sehari-hari aja kan bisa jadi mereka kurang gitu kan. Makanya ya tadi saya kepada teman-teman lihat skalanya apa. Kalau masih tahapannya kebutuhan pribadi ya udah profit aja dulu. Jangan mikirin dulu legalitas, jangan dulu mikirin apapun, yang penting ada untung aja. Tapi bertahap pencatatan itu mulai diproses, mulai dilakukan. Kenapa? Karena kerapihan pencatatan atau transaksi itulah yang nanti akan dilihat untuk permodalan perbankan. Karena banyak menemukan, kita jangankan yang punten masih tahapannya ultramikro, yang sudah jalan pun ketika kemarin di event Terpanjurkan Investment Forum kan kita mendatangkan salah satu investor nasional juga untuk pendanaan. Nah, kita coba matchingkan dengan pengusaha yang butuh modal. Nah, itu kemarin ada dia dapat rutin dapat proyek dari Bandung itu untuk menjelang Lebaran itu berapa ribu piece gitu kan. Nah, jangankan perbankan, kita investor swasta pun pasti melihat historical dong, transaksi keuangan, pencatatan dan sebagainya, apalagi perbankan gitu. Karena kemarin itu event itu tuh sebetulnya kita akan salurkan kalau memang kita sebagai investor swasta nggak sanggup, kita ke perbankan. Tapi ketika kita coba gali, laporan keuangan nggak ada. Nah, ini kan sebetulnya kalau berbicara terkait dengan terhambatnya permodalan, itu kembali ke diri masing-masing. Sudah disiplin belum terkait dengan legalitas maupun kedisiplinan pencatatan? Karena investor berbicara permodalan sebetulnya sangat mudah. Saya berani jamin untuk mencari investor itu sangat mudah. Selama apa? Selama semua terpenuhi. Pertemu investor itu kan syaratnya gini, satu adalah peluangnya pasti, dalam arti mungkin 100% pasti tidak ya, tapi minim resiko lah. Minim resiko itu peluangnya minim resiko. Kedua, keuntungannya hartos. Ketiga, aman. Udah. Cari investor berapapun, saya insya Allah siap bantu carikan lah gitu. Akan tetapi ya tadi semuanya itu apakah aman, kemudian kepastiannya, kemudian keuntungannya. Karena kalau misalkan aman, ada proyek misalkan pemerintah, ada SPK-nya dan sebagainya, perusahaannya punya sendiri. Tapi ketika di-share keuntungannya, ke hartos, ya nggak akan menarik juga gitu. Tapi kalau ketika ada proyek pemerintah, misalkan udah ada SPK-nya, perusahaannya punya sendiri, sebagai butuh modal, pas berbagi keuntungan, menarik nih, saya carikan, insya Allah sehari juga dapat gitu. Jadi kalau berbicara permodalan, sebetulnya saya menekankan gampang cari modal itu. Mau investor swasta maupun perbankan itu mudah, tapi syarat dan ketentuan memang harus dipenuhi dulu gitu, seperti itu. Kuncinya ada di pelaku usahanya sendiri, siap atau enggak. Nah, tinggal kita ukur berapa persen nih dari seluruh pelaku usaha yang siap atau enggak. Nah, kuncinya adalah pembinaan ya, pembinaan, sosialisasi itu yang harus diperkuat. Dan saya kira salah satu rekomendasi dari diskusi kita kali ini adalah pembinaan, sosialisasi, penguatan di level masyarakat, pelaku usaha, kapasitasnya harus terus ditingkatkan. Nah, dengan meningkatnya kapasitas, tidak hanya kapasitas, modalnya juga disuntik Pak, kira-kira. Nah ini, nah, tapi syarat itu yang harus terpenuhi. Oke, sebelum kita ini, saya kira tidak afdol kalau tidak dibuka ruang diskusi ya dengan para peserta yang hadir. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan.
Bapak Ibu sekalian, atau sudah cukup? Oke, kalau memang dirasa sudah, kita akan closing statement ya dari masing-masing narasumber. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan kita kali ini, poin apa yang bisa kita tarik benang merahnya, dan kemudian juga rekomendasi ke depan gitu ya, yang perlu menjadi agenda kita bersama gitu ya. Saya berharap tidak hanya di forum ini saja kita akhiri diskusi, tapi justru ini adalah awal dari tindak lanjut kita ke depan, bagaimana bisa membangun suatu iklim usaha yang sehat dan adil di Kota Tasikmalaya ini. Dari mulai pendirian sebuah perusahaan itu harus betul-betul dijamin kepastian hukumnya, diberikan kemudahan gitu ya. Kemudian ketika dia melakukan operasi gitu ya, operasi perusahaannya, dia dipastikan bisa lancar gitu ya, bisa lancar, tidak ada gangguan gitu. Itu kan akan berkaitan dengan kebijakan, kemudian situasi dan internal eksternal lah kira-kira. Dan juga di akhir mungkin nanti terkait dengan kewajiban pembayaran pajaknya pun mereka bisa betul-betul sadar, mau, dan yang pasti ada duitnya Pak. Kalau nggak ada duitnya mau apa yang setorin ke negara kan gitu. Nah ini juga perlu ada komitmen dari kerjasama kita semua, dan KPP dalam hal ini karena ada di Tasik mungkinnya punya kewajiban ya yang sangat kewajiban moral ya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat, termasuk terima kasih atas kehadirannya dalam forum yang sangat sederhana tapi mudah-mudahan memberikan impact yang positif ya untuk masyarakat yang lebih luas. Ya, nanti juga kita akan sosialisasikan izin mungkin di media sosial kita gitu terkait dengan ini agar jangkauannya apa yang kita bicarakan ini bisa betul-betul dipahami oleh masyarakat sana gitu ya. Karena kalau tiap hari di demo pun Pak Bambang kan bukan solusi. Pak Bambang itu sampai kehujanan gitu sore-sore sama saya. Kebetulan saya juga lagi nungguin teman-teman kita yang lagi demo. Bukan salah, itu hak mereka kan, dijamin oleh konstitusi. Tetapi maksud saya mungkin kami SB Law Center memilih cara yang lain gitu ya, agar ini mungkin mudah-mudahan bisa disampaikan juga dan mereka bisa menonton dialog kita kali ini gitu, agar bisa memutus mata rantai konflik sosial yang seakan-akan ini Tasik itu kalau nggak ada demo tiap bulan itu bukan Tasik gitu kira-kira. Tapi pertanyaannya apakah tidak ada jalan yang lebih baik, nah gitu ya, selain demonstrasi. Nah ini mungkin ya, jawaban kita, kegiatan kita kali ini kira-kira gitu. Dan jangan sampai besok lusa KPP juga di demo jangan gitu. Untuk datang. Kecuali kalau nggak datang mungkin bisa jadi demo. Ya, artinya ini jelas ya untuk memberikan satu insight penting bagi masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi, karena konflik-konflik di lapangan itu yang terjadi karena salah satunya adalah miskomunikasi, tidak paham regulasinya, aturannya, kemudahan sudah ada seperti yang dipaparkan gitu ya. Tapi ya, canggihnya media sosial kita begitu kan, ada yang viral satu sampai ada yang ngomel-ngomel gitu kan, dampaknya semua sampai ke rumah-rumah kan, ibu-ibu kan baca juga kan, viral panik juga kan, sampai pedagang di curhat, bahkan ada petugas pajak yang di SPBU diusir itu kan. Nah itu di daerah mana pun saya nggak tahu tuh, yang dari petugas pajak ke SPBU sampai diusir kayak gitu. Nah ini negara kok sesakit ini gitu. Nah ini yang perlu kita, saya kira, terus bangun diskursus, dialog semacam ini agar kita bernegara itu beradab lah kayak begitu. Ya kita mulai dari mana dulu ya? Kalau tadi dari sana, kita dari sini mungkin closing statement sekitar 1 atau 2 menit Pak. Ya, untuk mungkin dari saya untuk terkait perpajakan ya, barangkali bagi seluruh pelaku usaha ya, barangkali yang masih belum mengetahui terkait perpajakan bisa berkonsultasi langsung ke KPP saja seperti itu, atau bisa apabila mungkin ada forum, ada diskusi seperti ini, bisa mengirimkan surat ke KPP seperti itu, biar nanti ada perwakilan yang bisa menjelaskan mungkin terkait apa yang aturan yang berlaku seperti itu. Nah, dari KPP selalu mengakomodir ya terkait untuk permohonan
untuk edukasi seperti itu. Sehingga nanti dari masyarakat bisa mengetahui ketentuan yang berlaku menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya seperti itu. Artinya tidak seperti yang mungkin dijelaskan tadi, baru di ujung ketika sudah beberapa tahun baru ditertibkan seperti itu. Nah, untuk sementara paling itu saja dari saya. Barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan yang lain. Lanjut Pak. Oke, terima kasih. Terkait perizinan berusaha, legalitas adalah hal yang utama sebelum melakukan operasional usaha. Jadi kepada seluruh masyarakat yang akan berinvestasi, yang sedang menjalankan usaha, tempuhlah legalitas usaha di Kota Tasikmalaya, baru melakukan operasional. Jadi jangan dulu melakukan operasional sebelum legalitas usaha dimiliki, supaya hal-hal yang tidak kita harapkan bisa terjadi. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Terakhir Pak. Sebenarnya tentunya kami dari Kadin sebagai pengusaha berharap kepastian hukum, kemudahan perizinan, kemudian jaminan, kemudian investasi juga itu menjadi bagian yang memang perlindungan yang disiapkan oleh pemerintah. Di antaranya ya tadi kepastian hukum itu ya terkait dengan tata ruang yang memang terjadi di Tasikmalaya, jika memungkinkan dalam waktu dekat dipastikan, sehingga kami pengusaha sudah bisa mengukur gitu kira-kira daerah mana saja yang memang itu bisa kita bangun sebagai tempat usaha gitu, sehingga mana yang tidak, supaya tidak terjadi tadi konflik horizontal di masyarakat terkait dengan ya demo pembangunan yang memang tidak sesuai peruntukannya. Padahal secara fakta di lapangan tadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini harusnya memang sudah menjadi tempat berusaha seperti itu. Nah itu aja sih. Saya kira aplaus untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan kami dialog strategis barangkali. Jadi dialog strategis ini menjadi agenda rutin sebetulnya yang mungkin kita akan konsisten lanjutkan, terutama dalam respon isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan melibatkan stakeholder yang relevan dengan tema yang akan kita bicarakan. Jadi sekali lagi saya atas nama Yaspilo Center mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas kehadirannya dan memberikan perspektif yang sangat luar biasa untuk kebaikan dan keberkahan Kota Tasikmalaya di masa yang akan datang. Kira-kira begitu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atas tempat ataupun dan lain sebagainya, tapi mudah-mudahan ini memberikan satu nilai yang berharga untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.